Tiba-tiba saya mendengar ada suatu suara yang berbicara dalam batin saya. Kehidupan yang berdampak belum tentu terlihat. Kehidupan yang berfungsi belum tentu terkenal. Dan kehidupan yang berpengaruh belum tentu memiliki posisi atau jabatan. Lalu Roh Kudus menjelaskan seperti ini. Banyak orang yang tidak paham dan salah mengerti ketika mendengar message mengenai dibangkitkan menjadi orang yang terpandang, orang yang disegani dan juga berpengaruh. Mereka berpikir mereka akan jadi pribadi yang terlihat, terkenal, dan memiliki posisi atau jabatan tertentu. Sehingga tidak heran keberadaan hidup mereka sulit untuk melebur dalam tatanan tubuh Kristus. Jadi kalaupun mereka sepertinya mengikuti kegerakan yang ada, tapi mereka ternyata bukan anggota tubuh. Kenyataannya memang sedang terpisah dari kesatuan tubuh Kristus. Itulah kondisi para pengikut. Ya, mereka hanya mengikuti untuk mencari kesempatan dan mencari pijakan agar bisa menjadi terkenal dan memiliki posisi tertentu. Sebab memang itulah yang mereka inginkan. Sejenak saya terhenyak dengan pernyataan dari Roh Kudus tersebut. Pernyataan itu harus segera menjadi bahan evaluasi diri saya sendiri. Jangan-jangan kita yang selama ini mengaku diri telah berada dalam kegerakan. Ternyata hanyalah sebagai pengikut saja. Oleh karenanya sangat penting untuk kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa yang sebetulnya sedang kita cari? Orang yang sungguh-sungguh meleburkan diri dalam kesatuan tubuh Kristus, sesungguhnya adalah mereka yang tidak peduli lagi soal terlihat, terkenal, dipandang, ataupun memiliki jabatan. Yang menjadi fokus mereka adalah kehidupan yang berdampak, walaupun tidak terlihat banyak orang. Lalu memiliki kehidupan yang berfungsi, walaupun tidak pernah terkenal. Dan memiliki kehidupan yang berpengaruh, walaupun tanpa ada jabatan. Sebab memang begitulah kenyataan dan fakta yang harus kita terima sebagai anggota tubuh. Jantung hampir bisa dikatakan tidak pernah dipuji, walaupun ia selalu bekerja setiap detik dalam aktivitas hidup kita. Sebab jantung memang ada di balik organ tubuh lainnya. Tidak terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan paru-paru. Bukanlah ia yang akan mengangkat piala dan difoto ketika ada seseorang yang memenangkan lomba lari maraton. Melainkan tangan dan organ tubuh lain yang ada di bagian luar yang akan mengangkat piala dan terpampang di media cetak, media elektronik, ataupun media sosial lainnya. Padahal paru-paru yang terlatih juga memainkan peranan teramat sangat penting pada saat berlari. Paru-paru tidak akan protes tentang hal tersebut. Karena kalau ada yang protes, pasti itu bukan bagian dari tubuh. Pasti itu kehidupan orang lain yang bukan bagian dari tubuh tersebut. Pertanyaannya, siapakah kita? Jangan-jangan selama ini kita bukan anggota tubuh Kristus. Atau hanya sekedar menjadi pengikut, bahkan pendompleng saja. Jika iya, maka cepat atau lambat pasti akan terjadi keterpisahan. Saya merasa Roh Kudus sedang bekerja untuk memisahkan mereka yang hanya sekedar mengikuti untuk suatu maksud dan tujuan lain. Dari mereka yang benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus. Masa pemisahan ini sedang dimulai. Baiklah kita meminta kepada Roh Kudus-Nya untuk menyelaraskan kecenderungan hati kita agar tertuju hanya kepada kebenaran, sehingga dapat terhisap masuk sebagai kesatuan tubuh Kristus. Masa-masa ini adalah masa yang sangat krusial dan menentukan. Amin.